Halo Halo guys. guys, hari ini kita ada di Kota Tua, Jakarta. Lebih tepatnya ada di acara Kijamu. Nah, kegiatan kita ngapain aja sih hari ini? Nah, jadi itu kita akan ngeliput 4 liputan nih guys. Yang pertama itu ada tentang jamu, terus ada tentang wayang, lalu membatik, lalu juga tentang coklat. Nah, gimana sih keseruan kita? Ikutin terus ya. Halo, aku Keisha, salam kenal. Aku dari Depok. Alasan ikut acara Kijamu kebetulan karena aku ada project di kampus, mata kuliah program televisi, dan menurut aku acara ini relevan sih buat dibagiin ke teman-teman kampus. Oke, terima kasih Kak. Semoga bisa. Pagi, nama saya Nanda. Kebetulan saya ikut di sini untuk dokumentasi video dan saya juga penasaran juga, sama sih alasannya seperti rekan saya di ya, ya mas. Hai guys, ini di depan kita udah ada kunyit. Yang dikeringin, yang dikeringin. Ya, oh iya, yang dikeringin. Abis ini mau kita giling, terus ini ada alatnya, tapi namanya tadi apa? Freezer. Nah, Itu alat itu. Tapi ada 4 alat guys di sini. Kita kebagian yang ini. Semuanya. Ini tuh proses pengeringannya ini dari contoh nih kayak punya 1 kilo yang fresh. Kita keringin itu jadinya itu kurang lebih 150 gram. Oh, udah ada. Itu 150 gram. Jadi kurang lebih penyusutannya itu habis 90%. udah ya? Dari mana mas? Kebetulan kita juga ada perkebunan juga tadi yang di Cinagara, kerjasama juga sama petani-petani daerah juga. Jadi nanti kedepannya acara kita pengen ada kayak spesial di jamu yang lebih kayak nyediain kayak kunyit dari macam-macam daerah, tentu dari macam-macam daerah. Jadi lebih terkenal kunyitnya. Ya. Nanti sama teman saya ditambahkan asam jawa. Oh gitu. Makasih ya mas. Sama-sama. Ada yang bisnis plastik, bisnis kaca, ada juga ada yang frame satu. Apakah makannya sama, gramasinya sama? Kelebihan. 10 gram. Kelebihan. Diserok aja bang. Nggak apa kelebihan nih, bisa diserok, bisa serok. Kita akan seduh bareng-bareng. Terus kunyitnya jangan seperti kita. Oke, nggak apa-apa itu. Tinggal diaduk aja kak. Yap. Dia pas diekstrak dia lebih merata nanti. Untuk yang pertama kita sebut dulu ya metode sifat. Oke, cukup. Ada yang mau mendekat boleh. Kita mulai yang support. Oke. Sini. Kita bakal melihat yang sifon, cara metodenya. Semuanya. Jadi airnya kita pakai 300 ml. Nah kalau yang metode ini kita tunggu sampai airnya dia mendidih panas. Nah setelah airnya panas mendidih dia naik ke atas. Nah setelah airnya semuanya naik ke atas, kita masukkan bahan, disuruh kita aduk kurang lebih 20 detik untuk proses ekstraksi. Nah, setelah itu selesai kompor kita matikan. Nah yang di sini yang tadinya berisi air karena udah kosong dia akan berubah jadi vakum. Jadi nanti dia nyedot sari kunyit asam yang di atas. Jadi nanti sarinya turun lagi ke bawah, tetapi ampasnya tetap di atas. Dan boleh dibilang tuh rasanya yang ini tuh lebih maksimal. Maksimal lagi. Nah, itu nanti minta tolong dimasukkan kan bahannya, boleh dituang aja semuanya. Langsung dituangin dari dia. Nah, boleh tolong diaduk. Diaduk rata terus sampai
sampai dia semuanya. Terus aduk dulu kurang lebih 20 detik. Oke, cukup. Setelah itu ini ya kan, kita tunggu dulu dia sampai berubah jadi suhu ruang. Nah ini dia berubah jadi vakum, jadi nanti dia nyedot sari kunyit asam yang di atas, di atasnya tetap di atas dan sari kunyit asam turun ke bawah. Cuma ini yang paling seru sih kalau untuk nyeduh jamu. Yang untuk yang sini tadi setelah digiling dia disaring lagi, jadi yang supaya yang ampa si sari kunyit yang serbuk-serbuknya itu dia nggak ikut. Jadi dia kalau misalnya yang serbuk kecilnya ikut, si kunyit sendiri kan dia cepat kembang tuh. Sedangkan ini filternya kan lebih tipis lagi. Jadi kalau misalnya serbuknya masih tetap ikut, tentunya si filter si sari serbuk yang kecilnya itu dia mampet dia filter yang ini. Makanya tadi untuk yang sifon diayak lagi. Beda sama tadi kayak yang yang lainnya. Nah ini ya sifon. Ini sambil nunggu yang ini, kita lanjut ke metode yang lainnya. Metodenya apa? Fishing stick sampai atas ya, atas, penting basah semuanya. Udah cukup gak apa-apa, penting dia basah semuanya. Nah di sini kita nyeduh jamu. Nah, ini kita sambil nyalakan juga. Ini airnya habisin atau? Dia sampai di ini sambilannya 100 dulu. Nah cukup dulu sampai dia agak sedikit surut, sedikit kering. Habis itu lanjut lagi di 200, tapi ini sedikit kering dulu. Sampai muter juga boleh, tujuannya sambil ngaduk juga. Lihat juga jadi 200. Dituangin aja semuanya, bahannya dulu dituangkan semuanya. Oke, setelah itu boleh tolong dituangkan airnya semuanya langsung sampai 300, sambil muter juga mas biar lebih merata. Jadi, airnya tuh merata mengenai si bahannya. Jadi 300. Mau gresesnya sehalus apapun nggak terlalu takut mampet, beda sama kayak tadi yang sifon ataupun mungkin nanti yang V60. Mungkin kita boleh tolong aduk dulu sedikit biar lebih merata. Oke, cukup ya, cukup merata. Nah tambahnya ini teman-teman semua nih, jadi di acara Kijamu ini ada 4 metode nih yang tadi kita udah kulik-kulik. Jadi yang pertama itu ada dari metode sifon nih teman-teman semua. Terus yang kedua ada V60 kaca, jadi dia pakai kaca nih. Nah terus yang ketiga nih ada V60 plastik. Nah kan tadi yang sebelumnya pakai kaca, yang ini pakai plastik teman-teman. Nah kemudian
Mungkin bisa jelasin bisa ada apa ini? Nah, yang terakhir ini ada kita pakai metode French press. Nah, itu yang kayak di depan kita nih, yang ini kita pakai. Nah, sekarang kita mau cobain yang chiffon. Rasanya ini lebih suka yang mana? Lebih suka yang light, yang medium, atau mungkin yang lebih pekat, yang kuat? Ini tadi kalau nggak salah yang yang apa sih yang lebih dominan ya rasanya? Ya, asam. Terus Nah, kemudian nih teman-teman ada yang metode visisti kaca. Nih. Kita cobain aja kali ya. Cheers. Oh, lebih kunyit ya? lebih asamnya lebih ini ya? Bukan yang kunyit nih. Enggak, maksudnya asamnya enggak seasam yang sifon. Iya, nggak bener-bener. Ketemu nggak perbedaannya? Lebih pahit. Iya, lebih pahit nih. Yang visisti kaca lebih pahit, cuman asamnya lebih kurang. Iya. Lebih suka yang mana? Semuanya dari Ini yang visisti plastik kita cobain. Kita cium dulu. Kita cheers dulu teman. Sama kayaknya ya. Kurang lebih sama yang kaca sih. Iya, kurang lebih sama. Langsung aja Nah, dulu. teman-teman nih, kita bakal cobain yang French press nih yang di depan kita tadi nih. Oke. Terakhir. Kita cium dulu nih. Cheers dulu nih. lebih suka yang mana? Sifon. Itu hasil observasi yang baru ya, tadi yang mana? Dua-duanya juga. Lebih dominan asam yang ini. Iya, kecut gitu ya. Kalau yang ini lebih dominan kecut nih. Dari beda daerah pasti ada memiliki batiknya masing-masing. Contohnya kalau dari daerah Jawa Barat, Cirebon, ada batik Megabendu. Nah, jadi di sini kita memiliki koleksi berbagai macam jenis motif batik. Anjir. Palembang, Sumatera Selatan. Tembaga yang lempengan tuh kak, tembaga lempengan terus dipotong-potong, digunting, terus di solder, jadi motif seperti jadi ada polanya kayak gitu. Keren. Dan itu juga kayak bikin polanya itu juga memakan waktu yang cukup lama sebenarnya. Ini ada artinya apa? Ini batik songketan. 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 Cuman ini aja, jadi cuman beberapa aja. Contohnya kan kayak ada yang kayak gitu tuh kak, mungkin ada yang tinggal, maksudnya kayak motif-motif kan kak. Dan itu dia jadi dari tembaga yang dibentuk hingga membentuk suatu motif. Nah, terus ada lagi salah satu motif batik yang biasanya digunakan di pernikahan.
biasanya dikenakan oleh mempelai perempuan ataupun laki-laki. Nah, seperti ini Kak. Tempel dikit sedikit aja. Ya. Kalau supaya kakaknya ada frame yang besar, disesuaikan aja. Gambar dulu sih frame-nya. Ini tidak wajib sebenarnya, tapi kalau supaya pengen hasilnya lebih bagus, bisa diikuti. Tapi kalau supaya lagi buru-buru juga nggak apa-apa. Jadi nggak usah. Seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi dia polanya kelihatan. Iya. Nih, seperti ini. Nah, itu silakan dilanjut sama kakak-kakaknya. Menjamu sendiri waktu di zaman dulu tuh ada 3 rangkaian. Yang pertama itu berupa tamu, ketika tamu datang tuh pasti diberi suguhan. Suguhan itu berupa makanan serta minuman. Minuman itu berupa jamu. Dulu kan nggak mungkin dong kita bertamu cuma dikasih minuman aja sama makanan aja, nggak ada yang hiburan-hiburan seperti itu. Nah, di perjamuan tersebut nanti ditayangkan berupa wayang. Nah, terus di sini aku bakal nunjukin proses pembuatan wayang. Bentar. Jadi dia berawal dari kulit sapi atau kulit kerbau yang dikeringkan. Terus digunting dan dibentuk polanya. Nah, nanti habis dari terbentuk polanya tuh ditata. Ditata tuh jadi kayak menata kalau di patung. Kalau di patung kan menata batu atau menata marmer. Kalau ini kulitnya yang ditata, kulit sapinya atau kulit kerbaunya. Arjuna. Jadi dia sementara tuh seperti itu, dan ini yang setelah diwarnai itu kurang lebih seperti ini. Itu yang sudah diwarnai. Itu biasanya tuh ada doa-doanya dulu sama kayak jamu. Jadi jamu tuh zaman dulu sekali itu nggak sembarang orang bisa buat jamu. Jadi untuk membuat jamu tuh ada jampinya dulu. Itu ada jampinya dulu. Jadi ada dari Sri Sultan Pakubuwono kedua kalau nggak salah, beliau membuat buku tentang jampi dan karau. Jampi itu adalah doa-doanya, karau itu adalah jamunya. Jadi untuk membuat jamu itu ada doa serta dan bahan bakunya sendiri. Gitu. Tapi kalau sekarang semua orang pasti bisa buat jamu. Makanya ada yang bilang wayang itu harus ada fisiknya.
wayang itu harus jelas fisiknya. Jadi kan wayang itu kan banyak karakternya Kak. Ada Sinta, terus ada Mina, terus ada Hanoman dan lain-lain gitu kan. Harus jelas gitu kan. Tapi sebenarnya wayang kan ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Kenapa tak benda? Karena yang diwariskan itu berupa histori tentang wayangnya. Maksudnya cerita tentang si wayangnya, dari si wayangnya, bukan wayangnya. Gitu. Nah, itulah kenapa banyak orang yang salah kaprah, makanya mereka banyak nih yang koleksi wayang. Koleksi wayang, tapi wayangnya nggak diurusin. Jadi akhirnya wayangnya lapuk atau membusuk, karena kan wayang dari kulit. Ya sobek, jadi kayak menggunakan perasaan sedikit aja, dikit-dikit seperti ini. Tadi aku bilang makanya ditegaskan warnanya supaya nanti kelihatan motifnya. Jadi nanti seperti ini dia belakangnya, kurang lebih. Jadi kita akan membuat coklat di sini dari bijinya langsung dibuat kayak selai-selai gitu. Ini kita sesi terakhir ya, udah agak main ini, cuman udah dehidrasi. Enaknya ngambilnya yang agak kembung-kembung seperti ini, dia lebih gampang di kupasnya. Kan dari buahnya kan? Ya, mungkin biji almond gitu. Iya, mirip. Nanti tinggal dikupas aja sama kayak kupas kacang. Setelah dikupas kalau misalnya mau dicobain ini boleh. Oke guys, sekarang depan kita udah ada biji coklat. Nah, biji coklatnya nanti mau kita olah jadi apa, tebak? Lihat nanti. Lihat nanti. Itu medium, jadi nggak yang liquid gosok. Sekarang kita lagi ngupas coklatnya. Lagi mengupas-ngupas coklat agar coklatnya bisa dilarutkan secara bagus, biar kental gitu. Ini coklat dari daerah Mojokerto ya, Mojokerto. Raki selain jamu kok jadi ada coklat. Nah, karena kan kalau dari kita kan coklat sendiri itu merupakan di Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil coklat terbesar di dunia. Cuman sayangnya itu dari Indonesia rata-rata dikirim keluar, begitu datang lagi ke Indonesia udah untuk brand. Makanya sayang sekali. Nah, ini baru gilingannya yang pertama. Nah, ini gilingan pertama tuh dia masih baru tuh masih agak sedikit kayak serbuk. Nanti semuanya terus kita giling sampai 4 sampai 5 kali gilingan. Karena ini alatnya slow juicer, baru buat ngejus, cuma kita salah gunakan buat coklat. Karena biasanya kalau untuk yang di pabrikan itu dia bisa gilingnya itu kurang lebih bisa 48 jam.
Karena misalnya gilingannya tuh sama kayak yang gilingan batu, ya, kayak diputer-puter seperti itu, ya. Boleh. Ini setelah gilingan kedua dia udah mulai sedikit keluar si minyak alami coklatnya. Ini kalau misalnya mau dijadiin coklat batangan pun bisa. Jadi pas proses penggilingan ini nanti tinggal ditambahkan kayak susu bubuk sama gula bubuk. Karena ini nanti setelah seperti ini, kalau masih original coklatnya aja, dia kalau didiemin dia lama-lama akan mengeras lagi kayak awal. Cuma bedanya kalau yang tadi kan masih butuh biji, ini udah selesai kita giling. Dan ini boleh dibilang tuh nggak ada masa expirednya kalau udah selesai digiling seperti ini. Yang penting kita taruh di chiller. Ya. Ini yang ketiga, jadi udah mulai mengkilap, yang ini udah mulai keluar. Gitu. Terus ini makin gilingan keempat, kelima tuh aromanya tuh makin wangi lagi. Belum dicampurkan apa-apa. Yang terakhir kelima, tolong. Ya, boleh silakan. Kita tambahkan coklat yang tadi kita bikin. Ini kita tinggal tunggu kurang lebih 2 sampai 3 menit proses lebih maksimal. Guys, ini tadi biji kopi yang udah kita kupas, terus kalau udah dikupas itu kita masukin ke mesin dan diolah jadi coklat kayak gini. Nih, kayak gini nih, kayak gini nih. Tuh jatuh tuh. Pokoknya lumer kayak gini nih. Nih. Nah, kalau rasa coklat asli itu cenderung pahit. Nah, Iya, kalau pahit. misalnya tadi kan udah diolah, nah ini kita dikasih, udah dicampurin susu, es batu, terus ada ditambahin gula juga. Bener. Ini yang udah dicampur-campur lah istilahnya. Ini mungkin boleh dilihat. Ya mungkin kita cobain aja kali ya guys ya. Kita cium dulu, cium dulu. Ini sama yang ini ada yang mana? Wangi sih wangi coklat. Nah, ini baru enak, enak nih, real enak. Pokoknya coklat di sini enak. Nah, jadi itu keseruan kita guys. Kita tadi udah meliput 4 liputan. Yang pertama itu ada jamu, yang kedua itu ada wayang, yang ketiga membatik, lalu yang keempat ada coklat. Mungkin dari Kesa? Nah, seru-seru banget kan kegiatan kita tadi. Nah, semoga teman-teman bisa terinspirasi dan mungkin pengen ya Nan ikut workshop betul. di acara Kijamu kayak kita. Nah, Ya. terima kasih teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Bye-bye.